Nama lengkap saya Anggun Sasmita, NIM 2103030004. Saya adalah mahasiswa Prodi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Di sini saya akan mempresentasikan tentang biodata ahli sosiologi khususnya di bidang sosiologi klasik yaitu Auguste Comte. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. Sosiologi adalah ilmu yang terbilang cukup baru dibanding ilmu lainnya dalam ilmu sosial. Diperkenalkan pertama kali oleh Auguste Comte, membuat namanya dikenal sebagai Bapak Sosiologi, dan dibakukan menjadi disiplin ilmu pengetahuan berkat jasa besar Emile Durkheim. Hingga kini sosiologi ilmu yang sangat terpopuler. Auguste Comte adalah salah satu tokoh dalam bidang sosial yang memberikan sumbangsi besar dalam ilmu sosiologi. Auguste Comte dikenal sebagai pendukung aliran positivisme. Auguste Comte adalah seorang yang pintar dan mampu hidup sederhana, tetapi kehidupan sosial ekonominya sangatlah berkurang dan berhasil. Comte pernah menjadi anak angkat dari Saint-Simon. Ilmu positifnya berkaitan dengan hukum 3 tahap perkembangan intelektual manusia. 3 tahap perkembangan intelektual tersebut yaitu 1. Tahap teologi, 2. Tahap metafisik, 3. Tahap positivis. Bab 2. Pembahasan. Biografi Auguste Comte. Auguste Comte dilahirkan di Montpellier, Prancis tahun 1798. Keluarganya beragama Katolik dan berdarah bangsawan. Namun Auguste tidak terlalu peduli dengan kebangsawannya. Dia mendapat pendidikan di École di Paris dan lama hidup di sana. Di kalangan teman-temannya, Auguste Comte adalah mahasiswa yang keras kepala dan suka memberontak. Auguste Comte memulai karir profesinya dengan memberi les di bidang matematika. Meski ia sudah memperoleh pendidikan dalam matematika, perhatian yang sebenarnya adalah pada masalah-masalah kemanusiaan dan sosial. Minat ini mulai berkembang di bawah pengaruh Saint-Simon yang memperkerjakan Auguste Comte sebagai sekretarisnya. Dan dengannya Auguste menjalin kerja sama erat dengan mengembangkan karya awalnya sendiri. Akan tetapi sesudah 7 tahun pasangan ini pecah karena perdebatan mengenal kepentingan karya bersama, dan Auguste Comte pun menolak pembimbingnya itu. Kondisi ekonomi Comte pun juga pas-pasan saja dan hampir terus-menerus hidup miskin. Di akhir hayatnya dia hidup dari pemberian orang-orang yang mengaguminya, pengikut agama humanitasnya. Karya-karya Auguste Comte. 1. Course of Positive Philosophy. 2. System of Positive Politics. 3. Appeal to Conservatives. 2. Pemikiran Auguste Comte. Comte adalah tokoh aliran positivisme yang paling terkenal. Positivis percaya bahwa masyarakat merupakan bagian dari alam di mana metode-metode penelitian empiris dapat dipergunakan untuk menemukan hukum-hukum sosial kemasyarakatan. Aliran ini tentunya mendapat pengaruh dari kaum aliran empiris, dan mereka sangat optimis dengan kemajuan dari revolusi Prancis. Pendiri filsafat positivis yang sesungguhnya adalah Henry de Saint-Simon, yang menjadi guru sekaligus teman diskusi Comte. Menurut Simon, untuk memahami sejarah orang harus mencari hubungan sebab akibat. Hukum-hukum yang menguasai proses perubahan mengikuti pandangan 3 tahap dari Turgot. Simon juga merumuskan 3 tahap perkembangan masyarakat.
Comte menuangkan gagasan positifnya dalam buku The Course of Positive Philosophy yang merupakan sebuah ensiklopedia mengenai evolusi filosofis dari semua ilmu dan merupakan suatu pernyataan yang sistematis yang semuanya itu terwujud dalam tahap akhir perkembangan. Perkembangan ini diletakkan dalam hubungan statika dan dinamika, di mana statika yang dimaksud adalah kaitan organis antara gejala-gejala atau diinspirasi dari De Bonald. Sedangkan dinamika adalah urutan gejala-gejala atau diinspirasi dari filsafat sejarah. Bagi Comte, untuk menciptakan masyarakat yang adil, diperlukan metode positif yang kepastiannya tidak dapat digugah. Metode positif ini mempunyai 4 ciri, yaitu yang pertama, metode ini diarahkan pada fakta-fakta. Yang kedua, metode ini diarahkan pada perbaikan. Yang ketiga, metode ini berusaha ke arah kepastian metode. 4, metode ini berusaha ke arah kecermatan. Sekian dari saya. Terima kasih.